Pertama berkaitan dengan pembatasan kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui, sekarang itu timbul kecenderungan deinstitusionalisasi, di mana pejabat publik sulit membedakan keputusannya antara dirinya sebagai pejabat publik maupun dirinya sebagai privat. Apalagi kalau kemudian pejabat publik itu adalah pengusaha, di mana pengusaha juga menjadi pejabat publik, peng-peng. Akibatnya produk keputusannya, produk hukumnya cenderung ekstraktif, menggali sumber daya kita dan akhirnya menciptakan ketimpangan. Bagaimana Pak Ganjar dan Prof. Mahfud meminimalisir ini di masa akan datang sebagai bentuk pencegahan benturan kepentingan? Negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, artinya punya konstitusi. Nah, konstitusi itu sebenarnya isinya adalah membatasi kekuasaan. Membatasi lingkupnya, artinya lingkup kekuasaan itu dibagi-bagi, legislatif, eksekutif, yudikatif. Pusat, daerah, itu batas. Lalu membatasi waktunya, harus ada periode tertentu, 5 tahun, diperpanjang 5 tahun, sudah itu selesai. Itu membatasi waktu, itu konstitusi. Oleh sebab itu sebaik apapun orang memimpin, kalau sudah 2 periode tidak boleh lagi dengan alasan dia masih baik, dia masih dibutuhkan, tidak bisa. Nanti kalau itu dituruti nanti akan ada lagi orang baik yang akan datang minta diperpanjang lagi. Oleh sebab itu batasan waktu dan lingkup ini harus ketat. Ini terkait dengan pertanyaan terakhir tadi soal kemandirian. Kemudian soal pemerintahan ya, begini, tadi waktu dan tempat soal kekuasaan itu juga sekarang berdasar hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif karena adanya konflik of interest. Ini hasil penelitian Transparansi Internasional Indonesia, dikatakan yang menyebut negara Indonesia itu negara sekarang indeks persepsi korupsinya anjlok gitu ya, dari 38 ke 34, padahal kita sejak tahun 1999 itu menaikkan dari 1 setiap tahun 1 tidak pernah naik melompat ke 3, pernah ke 2, lalu tahun berikutnya turun lagi 1, naik lagi. Sampai akhirnya di tahun 2021 indeks persepsi korupsi kita itu 38. Tapi tiba-tiba pada tahun 2022 anjlok turun menjadi 34. Apa penjelasannya? Karena tadi batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif. Di lembaga legislatif itu ada orang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya digarap di legislatif. Dalam forum rapat kerja dan sebagainya. Kadangkala menteri itu ditekan. Sesudah ditekan gitu bicara keras, nanti sesudah keluar dari sidang lalu pesan proyek. Itu DPR. Banyak itu. Konflik of interest. Di tubuh pemerintahan juga perizinan tumpang tindih sering terjadi. Orang minta izin itu ditahan-tahan, kalau nyuap baru jalan. Sehingga ada perusahaan itu datang kepada saya banyak para investor, Pak gimana kami ini mau berinvestasi, mau berusaha di Indonesia itu susah katanya. Kenapa? Yaitu kalau kami tidak nyuap kami kalah di dalam setiap usaha proyek, dikalahkan ke orang lain yang nyuap. Tapi kalau kami nyuap lalu diketahui oleh civil society, kami yang ditangkap gitu, dipenjarakan. Kalau enggak nyuap enggak dapat, kalau nyuap dipenjarakan gitu. Itu jadi masalah. Nah, itu yang harus sekarang ini kita urai dan kita pecah, tidak boleh itu terjadi lagi.